Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ini yang indah. Masih ingat tadi yang pertama? Ciri orang takwa beriman kepada yang gaib. Baik, di antara yang gaib itu adalah tentang kehidupan akhir zaman. Ketika dia membahas itu menandakan keimanannya meningkat termasuk orang takwa. Sekarang di ayat ini, tanda iman dan takwa disatukan menjadi satu bagian. Ayatnya menyatukan ciri iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini ciri iman plus takwa dipadukan dengan tiga bagian ini. Sekarang dua poin ini disatukan jadi satu. Iman plus takwa. Hei orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, terus tingkatkan takwamu. Perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan tingkatkan takwamu. Di Al-Baqarah ayat ketiga, cara meningkatkan takwa, tingkatkan keimanan. Mulai tingkatkan keimanan dengan mengetahui tahapan-tahapan yang gaib. Kenali Allah dengan ilmu tauhid. Persiapkan alam kubur dengan berbagai amalan-amalan. Keluarkan ayat-ayatnya. Sehingga ketika Anda wafat, Anda siap dengan kehidupan alam kubur. Malam pertama di dunia, Anda begitu siapkan. Kenapa malam pertama di akhirat dan di alam kubur tidak Anda siapkan? Nah, turunkan lagi. Kemudian di antara pembahasan itu, tingkatkan takwa. Di sini dikatakan, hei orang-orang beriman, tingkatkan takwa. Di sini disebutkan, cara meningkatkan takwa adalah tingkatkan pembahasan dan persiapan tentang yang gaib. Pembahasan akhir zaman masuk dalam kategori pembahasan beriman pada yang gaib. Jadi ketika Anda mendapati ayat ini mengatakan, tingkatkan takwa, turunannya 115 kali kalimat takwa disebutkan di Quran. Di antara turunannya membahas tentang materi kita ini. Tapi ketika Anda diminta membahasnya, perhatikan visi Al-Quran. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Menyiapkan nilai takwa ini, visinya bangun bukan hanya sampai urusan dunia, sampai alam ghad. Ghad. Ketika tidak menggunakan alif lam, itu maknanya masa yang cukup jauh. Para ulama memberikan penafsiran, ghad di sini maksudnya sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kiamat. Plus kiamat sampai ke surga. Lihat sini. Visi orang beriman itu, saat dia hidup, dia akan mencari bekal dengan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dibagi dua bagian. Ada yang terkait dengan hablum minallah, ada yang terkait dengan hablum minannas. Yang ini hubungan dengan Allah, bentuknya sholat, baca Al-Quran, dan seterusnya. Yang ini terkait hubungan dengan manusia, saling berbagi, saling memaafkan, bertoleransi, dan sebagainya. Contoh Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Baik, kalau kita padukan ini, perjalanan kita mewujudkan takwa, itu pasti akan melewati masa-masa sampai kita kembali kepada Allah. Nah, orang beriman yang bagus itu, ketika dia menerapkan takwa, bukan cuma dia siapkan untuk kehidupan dia di dunia. Tapi dia siapkan visinya sampai ke alam kuburnya, sampai kiamatnya, sampai dengan mendapatkan surga yang ia harapkan. Lihat baik-baik. Visi yang dia bahas untuk mewujudkan nilai ini, dia arahkan petanya sampai mendapatkan surganya. Dan mustahil orang bisa mendapatkan surga kecuali melalui proses akhir kehidupan yang disebut dengan pembahasan akhir zaman ini. Jadi kalau bertanya, kenapa kemudian Anda membahas tentang kehidupan akhir zaman? Supaya kita mempersiapkan peta hidup kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita siapkan menuju akhirat, untuk kiamat saja belum siap. Jangan-jangan untuk kiamat, untuk meninggal saja belum siap. Karena kiamat terkecil adalah kiamat untuk meninggalnya bagi seseorang. Jangan pikir yang besar-besar, ini bumi digoncang, wah gunung naik. Sebelum mengalami itu Anda meninggal duluan. Sementara persiapan meninggal Anda belum pernah disiapkan. Paham ya? Baik. Jelas sampai sini? Kenapa kita belajar tentang ini? Satu, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, menguatkan pokok agama kita. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, pembahasan akhir zaman, kata Al-Quran, akan memberikan peta kehidupan yang jelas bagi kita. Orang yang paham tentang peta hidupnya, maka dia akan mudah menjalani kehidupannya. Anda yang tidak paham tentang peta hidup, maka akan kesulitan menjalaninya. Karena itu ada seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Al-Yamani, itu agak beda dengan sahabat lain. Kalau yang lain bertanya yang baik-baik, kalau Hudzaifah bertanya yang sebaliknya. Yang lain berkata, ya Rasulullah, bagaimana surga? Kata Hudzaifah, bagaimana neraka? Ya Rasulullah, bagaimana nikmat kubur? Kata Hudzaifah, bagaimana siksa kubur? Yang lain protes, saya Hudzaifah, kenapa nanyanya selalu beda? Kami nanya surga, kamu nanya neraka. Kami nanya nikmat kubur, kamu pengennya siksa kubur. Kata Hudzaifah, kalau orang ingin mendapatkan surga, semua orang pingin.
Tapi apakah semua yang ingin itu paham jalan-jalan menuju surga? Kalau kita tidak pernah mengetahui tentang neraka, jangan-jangan pengen ke surga tapi bisa terpeleset dalam neraka. Anda yang tidak tahu jalan ke sini, bahwa di sebagian jalan ada lubangnya, ada yang licinnya, tidak tahu di mana tepatnya lubang dan licinnya, besar kemungkinan Anda bisa tergelincir dalamnya. Karena itulah teman-teman, orang yang tidak menyiapkan pembahasan sampai dengan akhir zamannya, maaf, dia belum tentu punya peta kehidupannya.